bisa belajar dengan Pak Kiai Hendra Khalid, karena beliau kalau kita lihat pengalamannya luar biasa, terutama dalam bidang sosialisasi wakaf yang sangat luar biasa. Tema yang diberikan untuk saya bicara tentang nilai keadilan ekonomi, zakat. Kalau bicara tentang zakat pasti bicara tentang keadilan. Karena dalam buku Mas'udul Alam Suduri yang bukunya berjudul Contribution to Islamic Economic, ada hal yang menarik. Bahwa diantara prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah distributive justice. Apa yang dimaksud dengan distributive justice? Distributive justice adalah distribusi yang berkeadilan. Distribusi yang sangat luar biasa. Ternyata zakat tidak hanya untuk orang kaya saja, tapi bisa untuk mereka yang sangat membutuhkan, yang dikenal dengan masarifuz zakah. Masarifuz zakah adalah 8 golongan yang mereka berhak mendapatkan dana zakat. Ternyata distributive justice itu tidak hanya dalam bagian zakat. Tadi wakaf yang sama-sama kita simak, yang inspiratif sekali dari Kiai Hendra Khalid, yang sangat luar tentang pembangunan segala sesuatu. Kalau memang berangkat 10.000 saja bisa bangun segala sesuatu yang diinginkan, baik itu yang namanya rumah sakit, tol, dan seterusnya. Termasuk juga dalam kajian ibadah zakat. Ibadah zakat itu tidak hanya ibadah makhdoh, tapi ibadah yang lebih cenderung ada aspek al-istimaiyahnya, ada aspek ekonomi, bahkan ada aspek al-istimaiyah kemasyarakatan. Di dalam kitab Ridah Al-Maghazi telah menjelaskan bahwa kenapa di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, orang yang enggan bayar zakat itu mereka diperangi. Orang yang enggan bayar zakat mereka diperangi, tak lain tak bukan. Kalau dilihat ternyata ada aspek keadilan di sana. Bayangkan di zaman Nabi mereka bayar zakat, tapi ternyata di zamannya Abu Bakar mereka enggan bayar zakat. Bagaimana nasib mereka? Yang tentunya lagi-lagi mereka berhak mendapatkan dana dari zakat. Oleh karenanya zakat memiliki aspek dimensi keadilan yang sangat luar biasa sekali. Aspek dimensi keadilan inilah yang nanti bisa memberikan gambaran kepada siapapun untuk bisa memberikan manfaat. Tadi surah Al-Hasr sudah dikutip oleh Pak Kiai Hendra, yang tentunya ternyata zakat itu tidak hanya dimiliki orang kaya saya, kaila yakuna dulatan bainal agniya iminkum. Jadi harapannya bisa terdistribusi secara keadilan sehingga mereka yang tidak bayar zakat diperangi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 2 model yang dilakukan oleh Nabi. Orang yang tidak bayar zakat mereka dikucilkan dalam pergaulannya. Sahabat tidak mau mendekatinya, Nabi juga tidak mau mendekatinya. Bahkan ketika mereka meninggal dunia, Nabi tidak mau menyolatkan orang yang masih ada hutang. Hutang kepada manusia, termasuk juga hutang tidak bayar zakat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Fasallu alaih," maka salatinlah orang yang masih ada bayar yang tidak bayar hutang. Fa inilah musalli man lahu alai dainun. Saya tidak mau menyolatkan orang yang masih ada utang. Nah, berarti memberikan gambaran bahwa pada prinsipnya posisi zakat itu luar biasa. Ada aspek keadilan. Yang mereka yang awalnya mustahik, nanti ada proses pengembangan ekonomi umat. Yang minimal tadi ada konsep 4M, mengubah mustahik menjadi muzaki. Apa yang dimaksud dengan mustahik? Alladzina yastahiquna laha. Orang yang berhak mendapatkan dana zakat. Tapi yang dimaksud dengan muzaki alladzina yuzakkuna, orang yang wajib zakat. Mensyaratkan hartanya cukup nisab, cukup haul. Sehingga mereka wajib bayar zakat. Nah, oleh karenanya kalau kita bicara tentang tadi zakat dan ekonomi, nanti adik-adik termasuk saya lihat banyak praktisi-praktisi, ada yang dari PAMDI, ini ada dari para dai-dai yang lainnya, saya lihat ada Pak Ustadz Faiz dan lain sebagainya, ini bisa telah bergabung
Nah, tentunya tak lain tak bukan tadi, nanti coba kita download buku yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Puskas, ya kan? Bacenas itu ada buku yang menarik tentang Outlook Zakat 2021. Nah, di situ digambarkan, dijelaskan bagaimana zakat itu memiliki implikasi terhadap keadilan masyarakat. Bahkan ketika COVID-19 2020, mereka yang terpapar, mereka yang terkena imbas secara ekonomi, tidak punya penghasilan, ternyata dengan adanya zakat mereka bisa dibantu. Sehingga mereka bisa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena tadi mendapatkan dana dari zakat. Saya izin share, apakah sudah sudah dibuka. Nih saya izin share, apakah sudah tampil? Kang Hengki, apakah sudah tampil? Sudah tampil ya? Oke, baik. Ini kita bahas tentang nilai keadilan ekonomi zakat. Ini ada Outlook Zakat Indonesia 2021. Karena mahasiswa harus banyak belajar, seperti kata Pak Kiai Hendra, bahwa harus belajar. Ini banyak buku menjadi rujukan. Jadi rujukan baik disertasi, tesis, termasuk juga dalam skripsi tentang Outlook Zakat Indonesia 2021 yang nanti akan kita ulas secara sederhana. Ada aspek nilai-nilai keadilan. Nilai keadilan yang sangat luar biasa tadi, mustahik itu bisa terberdaya gara-gara dana zakat. Mereka bukan hanya terberdaya secara ekonomi, tapi juga ada keadilan. Bahkan dengan adanya zakat, kalau penyaluran zakat itu secara maksimal, maka sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali bagaimana zakat itu akan diberikan manfaat tadi. Mereka yang awalnya mustahik, maka ada programnya, produktif. Dikasih modal usaha, akhirnya mereka bisa berzakat. Sehingga di zamannya Umar bin Abdul Aziz ada distribusi keadilan, maka ada nilai ekonomi termasuk nilai keadilan, mereka berubah status. Yang awalnya adalah mustahik, kemudian mereka berubah menjadi muzaki. Ini yang sangat luar biasa menggambarkan tentang ekonomi zakat. Oleh karenanya bicara tentang tadi nilai keadilan dan nilai ekonomi, yang kita ulas bagaimana sebetulnya keadilan zakat, bagaimana ekonomi zakat. Nah, munculnya kajian fikih kontemporer, Al-Amwal Az-Zakawiyah fikih zakat, diantaranya adalah zakat profesi, zakat penghasilan. Para ulama diantara di dalam kitabnya Fiqh Zakat Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan ada unsur keadilan zakat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 267 ternyata disebutkan apa manfaat adanya orang bayar zakat. Tak lain tak bukan tadi, ada keadilan yang sangat luar biasa. Mereka bisa mengakses yang awalnya tidak bisa punya uang karena ada distribusi dari orang kaya ke orang miskin atau dari muzaki ke mustahik. Maka mustahik itu dia memiliki uang. Dengan memiliki uang, ada distribusi pendapatan, dia bisa beli makanan, konsumsi, makan, minum, atau bisa ngontrak, bisa beli akses kesehatan dan lain sebagainya. Ada aspek yang luar biasa adalah keadilan ini. Oleh karena tadi zakat profesi pun ada aspek keadilan. Keadilan bagaimana, bayangkan. Petani saja dulu setahun sekali. Dengan nisabnya adalah 5 ausak. 5 ausak kalau dihitung, dalam hitungan gabah adalah 653 kg gabah. Kemudian digiling menjadi 520 kg dalam bentuk beras. Sehingga dalam bentuk beras inilah yang tentunya kalau dilihat, coba hitung aja. Sekarang jadi 520 kg beras, itu dihitung. Kalau kita beli beras di supermarket, 5 kilo itu paling 60.000 atau 50 ribuan, ada yang 65 ribuan. Berarti harganya 10.000, ada yang 12.000. Anggap 10.000 rupiah. Berarti 10.000 kali 520.000 rupiah, 520 kg, mohon maaf, maka ketemu angka. Berapa angkanya? Angkanya itu kurang lebih 5.200.000 rupiah. Ingat, petani dulu setahun sekali. Orang yang penghasilannya setahun 5.200.000 dibagi 12 bulan, tuh bayangin. Berapa penghasilannya?
tidak sampai 500.000, 500 kali 12 bulan saja itu sudah menjadi 600, udah 6 juta rupiah. 500 kali 12 ini 5.200.000. Berarti penghasilannya luar biasa ini. Tapi bagaimana dengan dokter, tabib, bagaimana dengan dosen, bagaimana dai dan sebagainya. Nah, ternyata di dalam Muktamar Ulama Internasional di Kuwait ada unsur zakat penghasilan atau zakat profesi, ada unsur keadilan. Selama syarat dalam zakat itu terpenuhi, surutu zakat diantaranya al-islamu wal aqlu wal bulug, yang kemudian yang ketiga wa bulugun nisab, cukup nisab, yang terakhir wal haul. Bulugun nisab itu sampai nisabnya. Nah, pertanian nisabnya tadi 5 ausak 520 kg. Kalau dulu pertanian setahun sekali, sekarang 2 kali 3 kali. Nah, pertanyaannya bagaimana zakat penghasilan? Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengkiaskan dengan zakat pertanian yang ditunaikan tentunya adalah setahun, bukan sekali, tapi saat panen, yaitu setahun 12 kali. Bahkan kalau ASN PNS bisa setahun 14 kali karena gajiannya itu ada 14. Nah, ini yang bisa kita lihat, ada aspek keadilan yang luar biasa. Bayangin tadi 5.200.000 tahun, dan kalau dihitung per bulannya hanya 400.000, karena secara sederhana tadi menggambarkan bahwa prinsipnya tadi 5.200.000 dia 400.000 wajib zakat. Ini bagaimana yang mereka hartanya cukup nisab, lebih nisab, gaji yang namanya guru, gaji sekarang guru yang PNS luar biasa, ya kan, bisa di atas 12 juta, apalagi yang di DKI gitu ya. Ini ada, mohon host untuk mengecek, untuk dimutkan. Tadi ada yang bocor suaranya gitu ya. Oke, baik. Jadi ada aspek keadilan yang perlu diingat. Ini hanya 500 kurang aja wajib zakat karena pertanian. Wa atu haqqahu yauma hasadi, dan tunaikan zakat saat panen. Nah, tapi lagi-lagi zakat penghasilan ada mengkiaskan dengan adanya yang namanya disebut tadi saat panen. Pertanian tuh. Tapi ada juga menurut fatwa MUI dikiaskan kepada emas. Ditunaikan setahun sekali, mensyaratkan adanya haul. Sehingga dengan demikian zakat penghasilan pun ada aspek keadilan. Termasuk di zamannya Umar bin Khattab, di zamannya Abu Bakar, di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kuda itu tidak dipungut zakat. Tapi kenapa di zamannya Umar dipungut zakat? Ada unsur keadilan. Karena kuda dijadikan komoditas. Kuda dijadikan konsep perdagangan sehingga orang menjadi kaya. Sehingga di zamannya Umar ada unsur keadilannya itu. Di antaranya hartanya cukup nisab, cukup haul, maka wajib tunaikan zakat di zamannya Umar bin Khattab. Termasuk zakat atas madu. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal adalah orang yang pertama kali bayar zakat kontrakan. Ini bicara tentang keadilan zakat, termasuk ekonomi zakat. Ekonomi zakat itu tadi yang sangat luar biasa. Umar bin Khattab ketika dia membayar zakat onta, ternyata tidak kepada banyak orang, hanya satu saja. Tahun ini satu tahun ini, besok dua. Akhirnya orang yang dikasih zakat onta itu lambat laun memiliki 5 ekor onta, sehingga dia bisa berzakat yang konsepnya adalah 4M, mengubah mustahik menjadi muzaki. Nah, ini yang bisa kita lihat. Nah, bagaimana sebetulnya konsep keadilan, konsep ekonomi di Indonesia. Nah, ada penelitian yang terbaru. Kalau tahun 2011, penelitian Bajnas bekerja sama dengan IPB, potensi zakat itu 217 triliun. Tapi yang terbaru kemudian dilakukan oleh Puskas, Pusat Kajian Strategis, yang dilakukan oleh Bajnas, ini kurang lebih 327,6 triliun rupiah. Ini kalau dilihat berarti yang menyumbang di antara zakat penghasilan adalah 139,07 triliun. Nah, tapi pertanyaannya, dari potensi yang ada ini berapa realisasi zakat? Nah, dalam buku tersebut disebutkan 10,2 triliun. Belum sampai menyentuh angka 5%. Masih 3 atau 4%. Nah, ini apa penyebabnya? Karena umat Islam menyangka bayar zakat hanya di bulan Ramadan. Ini yang na'udzubillah, sehingga menyebabkan tadi potensi zakat ini berkurang. Nah, kalau kita lihat nih potensi zakat yang sudah dikumpulkan,
Kalau tahun 2019 tadi berdasarkan outlook zakat yang ditulis di buku ini, tadi 10,2 triliun, tapi penyalurannya daya serapnya 8,1 triliun. Ini melebihi namanya daya serap dalam zakat itu, yaitu namanya 85% kurang. Nah, kalau tahun 2018 itu berbeda. Kalau tadi 10,2 kemudian jadi 8,1, kemudian kalau tahun 2019 terkumpulnya itu 8,6 triliun, penyalurannya 6,8 triliun. Meskipun penyalurannya itu sedikit, belum banyak, tapi efek keadilan luar biasa. Umat Islam atau mereka yang tidak punya akses buat berobat, bisa berobat gratis. Ada keadilan dari sisi kesehatan. Ada keadilan dari sisi pendidikan. Mereka yang sulit untuk pendidikan difasilitasi dengan adanya dana zakat. Di antara dompet duafa dengan adalah Smart Excellencia gratis. Termasuk juga dengan adanya kesehatan ada yang namanya LKC, layanan kesehatan cuma-cuma. Kemudian juga ada RST, Rumah Sehat Terpadu, bahkan kerjasama sekarang dengan Bajnas yang mengurus rumah sakit tentang mata, itu luar biasa. Nah, kalau dilihat nih pergerakannya, sekarang OPZ menyentuh 572 organisasi pengelola zakat. Nah, ini kalau ditanya sebetulnya potensi zakat bagaimana nih proyeksi 2021, karena melihat aspek keadilan, aspek ekonomi yang luar biasa, ternyata proyeksinya itu beraneka ragam. Nah, ini ada yang menyatakan minimal, ada yang menyatakan tahun 2021 dalam buku Outlook Zakat ini, karena kemarin baru terkumpul 10,2, ini kemungkinan besar ada yang versinya menyatakan optimis, kemudian ada yang sangat tengah-tengah ya, atau middle. Yang optimis menyatakan 17,3 triliun. Kemudian yang sedang itu 12,3 triliun. Nah, kalau untuk penyalurannya, kalau kemarin 8,1 triliun, itu 14,6 triliun dan sebagainya. Termasuk dalam penerimaan dana zakatnya, kemudian dari muzakinya sangat luar biasa sekali. Ini setidak-tidaknya OPZ ini se-Indonesia, ada Bajnas ya kan, ada Bajnas 34 dan seterusnya. Nah, ada aspek keadilan yang tadi saya sampaikan. Aspek keadilan ekonomi zakat ini ketika COVID-19 terasa sekali. Bahkan MUI mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa zakat boleh untuk program COVID-19, program darurat kesehatan. Program kesehatan diantaranya sosialisasi, penyemprotan, sumbernya dari mana? Dari zakat. Pemasangan wastafel, kemudian program kuratif, penyediaan APD karena tidak ada anggaran lagi, penyediaan ruang isolasi dan seterusnya. Sehingga dengan demikian program darurat sosial ekonomi, bahkan bantuan modal usaha, bantuan sosial tadi secara sederhana, penguatan ketahanan pangan, baik dari aspek keadilan, dari aspek ekonomi, yaitu dengan adanya paket bantuan, kemudian penguatan daya beli masyarakat menjadi lebih baik lagi. Nah, ini bisa kita lihat, ternyata bukan hanya dari aspek ekonomi saja zakat itu dikembangkan. Zakat bisa dipakai untuk pendidikan, zakat dipakai untuk dakwah, bahkan termasuk saya dengan para dai yang ada di Dompet Duafa yang berdakwah, yang tahun 2019 berdakwah ke Perancis, ke Belanda, dan di beberapa negara lainnya. Ini memberikan gambaran ternyata zakat bisa berikan. Baik termasuk zakat untuk daerah-daerah terpencil. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia mengkhususkan zakat itu untuk program dakwah yang sangat luar biasa. Aspek kesehatan, sosial kemanusiaan. Ini sosial kemanusiaan tadi sangat luar biasa. Tadi buat konsumtif bisa, atau ada program-program yang lainnya yang memberikan gambaran bahwa siapapun bisa dengan adanya program penyaluran zakat, semoga bisa menjadi luar biasa. Nah, kemudian ini kita lihat, menurut Komisi Fatwa MUI, dana zakat dapat didistribusikan untuk penanggulangan dampak COVID-19. Berarti memberikan tadi ada dampak keadilan untuk masyarakat, karena mereka karena COVID, baik itu ojol, kemudian orang yang bekerja di PHK dan sebagainya, kemudian mau keluar dia sangat sulit, maka ada program yang bisa memberikan gambaran membantu ekonomi masyarakat, termasuk di bidang kesehatan, termasuk tadi aspek dari kesehatan, keadilan dari sisi ekonomi, dan sangat luar biasa. Bahkan menurut data yang Kementerian Sosial,
maka 13,22% angka kemiskinan, kemudian merugi UMKM dan sebagainya itu juga menjadi persoalan. Nah, ini tadi sudah kita lihat potensi zakat Indonesia ini karena melihat adanya keadilan ekonomi, kemudian adanya nilai keadilan luar biasa, maka perlu dimulai ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Kalau harta kita cukup nisab, cukup haul, maka segera ditunaikan dana zakat. Nah, kalau bicara tentang buku Outlook Zakat Indonesia 2021 termasuk 2020, Outlook itu memiliki makna adalah pandangan, harapan, pemandangan, ramalan, perkiraan, dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa tahun yang lalu potensi zakat yang tahun 2020, ini versi Outlook Zakat 2020. Kalau tadi sudah berubah menjadi 327,6 triliun rupiah. Nah, sehingga strategi inilah bisa memberikan keadilan ekonomi, keadilan, nilai-nilai keadilan itu menjadi luar biasa dengan adanya digitalisasi, kolaborasi termasuk dulu Bajnas dengan Dompet Tuapa dan beberapa lembaga zakat yang lainnya. Termasuk sertifikasi amil zakat. Ini kawan-kawan alhamdulillah bersyukur karena belum lama kita bekerja sama Lajis MD, bekerja sama dengan MKH, bekerja sama dengan beberapa lembaga zakat nasional, diantaranya adalah Lajnat Al-Azhar, kemudian PPA Darul Quran dan sebagainya. Bajnas Pusat termasuk memberikan pelatihan secara cuma-cuma yang harapannya kawan-kawan bisa menjadi calon amil yang amanah kelak, yang mudah-mudahan menjadi direktur semuanya ya, menjadi sukses yang luar biasa. Oke, barangkali ini saja sekedar pengantar Kang Hengki ya, bahwa prinsipnya bicara tentang nilai keadilan dalam zakat itu pasti ada. Karena dengan adanya zakat, dengan adanya orang bayar zakat, insya Allah gap antara kaya dan miskin tidak terjadi. Dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi konflik yang berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang menyimpulkan kenapa timbul terjadi beberapa daerah di Indonesia rawan konflik karena zakat, infak, sedekah termasuk wakaf belum berjalan secara maksimal. Sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Itulah kata nyanyian Bung Haji Roma Irama. Ya, Bung Haji Roma Irama. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, sehingga cemburu. Tapi dengan adanya zakat, mereka pasti, oh dia juga saudara kita, akan merubah status tadi yang awalnya dia mustahik menjadi muzaki. Barangkali ini saja, bahwa pada prinsipnya dengan bayar zakat, zakat dikumpulkan, zakat disalurkan dengan ada manajemen yang sangat luar biasa, terutama digitalisasi pengelolaan zakat. Insya Allah tujuan dari zakat itu menurut Sayyid Yusuf Al-Qardawi setidaknya ahdafuz zakah ada 3. Yang pertama ahdafuz zakah ad-diniyah. Bagaimana maksudnya ahdafuz zakah ad-diniyah? Tujuan zakat untuk agama. Kita bayar zakat karena kewajiban kita sebagai umat Islam. Dengan bayar zakat maka nilai pahala luar biasa. Bukan hanya orang yang kita bantu saja dari zakat, tapi jiwa kita menjadi suci, harta kita menjadi bersih. Kemudian harta kita semakin bertambah, harta kita akan bertambah berkah, harta kita akan dilindungi oleh Allah yang namanya as-sulhu, menjadi beres. Bahkan dalam hadis Nabi nyatakan, obatin penyakitmu dengan bersedekah, termasuk zakat dan wakaf. Dawu mardakum bis sedekah, obatin penyakitmu dengan berzakat. Maka dengan berzakat, insya Allah ada keberkahan buat kita semuanya. Ini contoh-contoh saja. Contoh-contoh program keadilan dengan adanya tadi rumah zakat, Bajnas ya kan, ATM beras ya kan. Ini kan memberikan keadilan buat masyarakat, memang betul-betul yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga zakat memang manfaatnya se-Indonesia. Bahkan mudah-mudahan yang kita lakukan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Hanya ini saja, ikan sepat, ikan gabus. Tadi sebetulnya dikasih waktu 30 menit ya Kang Hengki ya. Masih ada waktu beberapa menit sebelum diingatkan. Barangkali itu saja Kang Hengki. Kalau memang ada diskusi lebih cepat, lebih bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul.